Halo Sobat Nova, selamat datang di podcast JTI Nova, tempat di mana kita berbagi cerita menarik dan pengalaman inspiratif dari berbagai narasumber. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan salah satu peserta dari program Wirausaha Merdeka atau WMK, yaitu Mas Ian. Mungkin bisa makan dulu, Mas Ian. Halo Sobat Nova, nama aku Rian Pratama Putra dari jurusan Teknologi Informasi Prodi Manajemen Informatika Angkatan 23 dan saat ini sedang menempuh di semester 3. Oke, Mas Ian. Mas Ian ini kan salah satu dari peserta dari WMK ini ya. Aku penasaran banget nih, WMK itu apa sih? Kayak WMK. Emang apa sih WMK itu? Bisa jelaskan secara singkat nggak apa? Oke. WMK itu adalah Wirausaha Merdeka Kampus yang dimana bagian dari program Wirausaha Merdeka ini lebih berfokus pada pengembangan kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Dan program ini mendorong mahasiswa untuk belajar dan terlibat langsung dalam kegiatan kewirausahaan dengan memberi mereka kesempatan untuk memulai dan mengelola usaha sendiri. Seperti itu. Oke, jadi WMK itu kayak wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan ide-ide bisnisnya ya? Ya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa ikut program ini dan tahu dari mana nih info-infonya? Oke, mau jujur apa mau formalitas, Kak? Serah deh, kayak senyamannya aja. Oke. Kalau mau jujur ya, dari aku itu awal-awal itu FOMO. Karena teman-temanku itu sebagian itu ikut MBKM. Nah, di situ ada MBKM Teva. Yeah. Dan di situ itu mereka itu kayak mengiming-iming, anak MBKM nih convert, nggak ikut makul. Nah, gitu kan. Terus hati ini kayak iri. Gimana ya, benjir gitu. Iya. Terus akhirnya selang 1 bulan, aku sama teman-temanku yang lain itu mereka kan pulang mau ke kantin lah atau kemana itu ngeliat poster di gedung kesehatan itu ada WMK. Apa sih WMK itu? Terus mereka cari-cari search di IG-nya, itu ternyata program Wirausaha Merdeka Kampus. Terus akhirnya mereka ngajak aku ikut. Terus kita lihat tentang apa sih WMK ini, gini. Ternyata dia juga convert SKS dan lebih tinggi dari yang anak MBKM. Oh, kayak gitu. boleh tahu berapa nih? Kalau boleh tahu. 20 SKS. Yang MBKM kan cuma 10 SKS kan? Iya sih. Kalau boleh tahu gimana sih proses pendaftarannya itu? Kayak step by step-nya. Step by step-nya itu kita mengisi form di websitenya WMK sendiri. Terus kita buat CV tentang surat pernyataan sama kayak cover letter gitu. Cover letter, bukan. Apa ya? Motivasi atau gimana? Motivasi letter gitu. Oh ya, motivasi letter. Kenapa kita harus mengikuti program ini dan tujuan kita mengikuti program ini itu untuk apa gitu. Mungkin kayak tahapan awal nih baru masuk program itu gimana? Kayak kegiatannya. Kegiatannya itu lebih ke mentoring sih. Kita dikasih perbekalan dulu di GOR kemarin. Itu ada kegiatan pembukaan WMK kick off. Nah, di situ kita itu dikenalkan kayak kemarin itu ada mentor dari Makarina, Musai Pisang sama Pentol Kriwil. Nah, di situ kita diajarin bagaimana tentang strategi marketing dalam berbisnis, terus siklus bisnis itu kan banyak, ada tahap turun, ada tahap kita naik gitu kan, gitu. Terus analisa pesaing bisnisnya itu gimana kan, misal kita mau bikin produk ini pasti kan ada pesaingnya lagi. Maka dari itu kita harus analisis pesaing ini. Misal pesaing ini tuh punya kompetensi apa, kita harus lebih unggul dari pesaing tersebut gitu. Oke, jadi kayak kita awalnya kayak penguatan dulu ya, tentang WMK ini. Mungkin persiapan dilakukan tuh apa aja sih? Untuk mengikuti program itu apa yang dipersiapkan? Untuk dari aku sih persiapannya itu mental sih ya. Mental, terus proposal, terus ada. Nah, misal kalian mau buat mau bikin bisnis suatu produk itu, kita harus bikin proposal. Nah, dan itu juga nggak harus proposal aja. Kita harus riset pasarnya, terus analisis pesaingnya, target marketingnya itu siapa aja, terus modal pemasuk pengeluarannya itu juga harus ditambahkan. Jadi sudah terperinci gitu ya? Harus terperinci banget.
Kalau boleh tahu udah berapa lama sih? Udah berapa dekade? Sudah berapa bulan berjalan program ini? Sudah 2 bulanan ini, 3 bulan 2 bulanan ini. Oke, kayak selama program ini berjalan tuh ada dampak untuk diri kamu sendiri nggak sih? Dampak positif atau dampak ya bagi diri kamu sendiri? Dampak positifnya sih kita jadi ngerti dunia bisnis itu seperti apa. Terus ya lagi-lagi dari marketing dan apa pesaing gitu, kita kan juga nggak tahu ya apa namanya dalam dunia bisnis itu persaingannya bagaimana. Setelah aku ikut WMK ini, oh mereka itu target marketingnya begini. Terus untuk kayak gimana biar mereka itu lebih naik lagi value-nya itu bagaimana begitu. Terus apa namanya kerja tim juga harus sih itu lebih tepatnya, sama bisa manage waktu gitu. Kalau dampak negatifnya ya waktu di project ini itu kan aku dapat mitra. Nah mitranya terlalu perfect lah, kayak kamu ini projectnya itu bagaimana, apakah soalnya ini bukan project biasa kayak project semester hanya tampilan web atau apa namanya desktop apapun, itu kan kamu ikut WMK. Bagaimana project ini kamu harus bisa menghasilkan penghasilan gitu loh. Terus akhirnya kita analisis, bolak-balik revisi, soalnya project kita ini bukan yang buat satu mitra aja, tapi harus marketplace yang digunakan untuk semua orang dan sebagai wadahnya gitu. Yang bisa menjual itulah ya? Iya gitu. Jadinya analisisnya harus kuat, terus strategi marketingnya juga harus kuat, sama berpikir kritis sih lebih tepatnya. Jadi kayak melatih kamu untuk berpikir kritis, bekerja dalam tim seperti itu ya. Oke. Mungkin kayak harapanmu buat program ini gimana sih? Harapan saya untuk program ini ya semoga program ini terus berlanjut, karena program ini tuh berdampak positif bagi saya sebagai mahasiswa. Soalnya misal ada mahasiswa yang punya bakat atau minat untuk berwirausaha, menciptakan produk, itu sangat menguntungkan. Soalnya dari WMK sendiri, misal kalian juga tidak punya modal ya, ini didanain dari WMK-nya sendiri. Itu kita dapat pendanaan juga sebagai modal untuk mengerjakan proyek tersebut. Keren banget ya, kayak banyak yang bisa diambil nih dari banyak banget program ini gitu. Iya. Kita udah bahas banyak nih soal WMK. Aku pengen tahu nih, kamu sebenarnya bikin apa sih WMK ini? Kayak produk kamu tuh apa? Produk aku ini sistemnya itu WorkSmart ya. Ya, jadi kita itu sebagai wadah yang menyediakan bagi peserta yang ingin mencari workshop, tempat apa namanya untuk belajar kayak nyari materi-materi. Misal di workshop ini tuh tempat kita itu banyak, tidak hanya tentang komputer atau apapun, dari healthy terus lifestyle itu juga termasuk. Semua komponen lah ya. Iya, tema-tema gitu. Kategori gitu masuk. Terus juga kita juga menyediakan bagi mitra yang ingin menyalurkan aspirasi kayak untuk pengen kayak informasi. Jadi mitra di sini gitu lah. Kayak penyalur informasi. Misal dia punya tahu informasi tentang komputer ini atau codingan ini, dia bisa membuat workshop dan juga bisa mengajari mereka yang ingin belajar tentang coding. Nah, itu kita pakai via tiket. Jadi tuh kayak semacam apa ya kalau di yang sudah ada gitu, kayak semacam ruang guru atau gimana? Ruang guru bisa, sama kayak tiket online. Gitu. Oh, tapi ini versi untuk workshop dan sebagainya. Oke. Mungkin apa lagi ya? Kayak jadi di dalam bentuk kelompok gitu kan? Iya, bentuk tim. Mungkin kalau kelompoknya tuh kamu bisa milih sendiri atau emang sudah ada kelompok yang dibagikan gitu? Untuk kelompok ya itu awalnya kita excited karena pasti kelompoknya itu acak. Ternyata enggak, ditentukan dari kaprodinya sendiri. Nah, itu banyak juga yang kayak sudah excited, kayak kita pasti sama prodi lain, kayak sudah buat tim gitu loh, sama prodi lain, jurusan lain gitu. Ternyata sudah ditentukan sama kaprodinya sendiri. Itu satu anak itu 10 tim tuh. Dan tempat magangnya juga ditentukan sama kaprodinya sendiri.
gitu. Oh, jadi kalian nih dinaungi oleh satu perusahaan gitu ya untuk Iya, satu. project ini? Iya. Oh, jadi dananya dari pusat? Dari pusat, dari pemerintah. Paham. Terus nanti kalau misalkan apa namanya? Produk ini atas nama kalian atau atas nama perusahaannya? Nah, itu masih ada diskusi lebih lanjutnya, soalnya untuk progres dari proyek kami ini masih on progress. Jadi untuk lebih jauhnya nanti diskusi sama mitranya terlebih dahulu. Sebenarnya juga kita pengennya dari punya milik kita sendiri. Soalnya kan ini lebih menguntungkan kan, kayak WA kan lebih sering dikunjungi orang lain kan situs kita ini, dan juga benefitnya berpenghasilan lebih banyak juga. Waduh. Jadi ini masih awal-awal juga ya. Jadi kayak masih banyak perbincangan, banyak evaluasi lagi. Banyak evaluasi sekarang. Kayak apa mungkin progresnya aplikasinya di mana nih? Kita sudah masuk ke bagian backend-nya, sudah fitur tampilan dan sudah masuk database. Ya masih banyak lah yang perlu diprogresin, soalnya proyek kita itu terlalu kompleks. Hampir kayak misal senior lah, tengah-tengah lah batasnya itu. Karena buat semester ini terlalu jauh memang proyek kita itu. Harapannya mungkin selesai kapan nih harapannya? Untuk harapannya selesainya stay tune ya. Estimasinya Desember awal ini selesai. Bisa dilihat di WMK Expo. Stay tune di IG-nya, itu kan Desember ini kita akan ada WMK Expo. Jadi di mana project yang selesai itu dipamerin di Polij ini. Di Polij. Semua peserta WMK. Semua peserta WMK dari seluruh Indonesia, baik dari kampus vokasi ataupun kampus univ. Keren ya. Jadi tuh di dalam Expo itu juga jadi semua lini ya, kayak semua lini itu. Jadi yang YTI, jadi di juga. Ya, di satu. Di WMK itu juga ada yang kuliner. Misal dari kuliner itu mau menciptakan produk. Yang kemarin itu kayak keripik pisang itu diolah jadi berbagai macam produk lah gitu. Nggak hanya keripik pisang aja. Misal di combine sama brownies atau apapun juga bisa gitu. Jadi kamu udah selama 2 bulan ini mengerjakan aplikasi ini ya. Kayak aku mau tanya nih, struggle kamu apa aja sih? Pasti ada lah ya struggle gitu, mungkin dari kelompok atau dari diri kamu sendiri atau dari emang mitra atau bagaimana? Ya, silakan. Struggle-nya itu yang pertama sih dari mitra terlebih dahulu, yang gimana kita sudah bukan evaluasi sih, lebih tepatnya revisi berkali-kali. Soalnya kayak mitranya ini kok hanya sebatas gini aja, nggak ada kelanjutannya terus kadang kayak itu misal kita mau bikin just tip yang kemarin itu, kita just tip konsul yang just tip ini bagaimana, ternyata katanya nggak memungkinkan sama sekali, dan juga ini sudah ada pesaingnya kan. Nah terus kamu bisa tanyain seperti ini tuh, dan juga ini nggak terlalu efektif. Terus yang kedua, kita pakai e-commerce kayak hampir sama seperti Shopee. Nah kendalanya ada aplikasinya sudah lebih besar seperti Shopee sama Lazada, jadinya kita yang masih awam ini tidak bisa mengalahkan website e-commerce seperti itu. Terus yang kedua dari tim juga, dari tim yang masih awam lah, jadi untuk mengkoordinasinya juga lebih sulit. Terus dari diri saya sendiri itu manage waktu juga. Kan kita juga WMK walaupun di convert SKS juga tetap harus mengikuti matkul, soalnya semester 3 ini takut kita ketinggalan pelajarannya dan ilmunya kan. Jadi harus bisa manage waktu. Satu lagi, aku juga ikut himpunan kan, yang dimana kita juga ada proker yang masih berjalan, itu prokernya itu ya repotnya bagi waktu buat kuliah, ngerjain proyeknya sama himpunan juga. Jadi kayak manajemen waktunya harus ditata banget ini ya. Gitu. Karena emang ya di sisi lain kamu masih kuliah, masih proyek, juga masih himpunan. Jadi kayak aduh bagi-bagi banget nih gitu kan. Terus kan kita kayak pasti di semester ini kan ya banyak sekali kegiatan kayak MK, himpunan, kuliah. Itu aku pengen tahu sih kayak cara kamu melepas stres dari itu semua gimana sih? Atau jalan-jalan kah, atau kayak di rumah aja goleran gitu?
Ya kalau misal weekend ya goleran di rumah aja. Kalau apa pengen keluar ya healing ke pantai, ke Papuma gitu kan. Di Jember kan juga banyak destinasi wisata kan. Bagus lagi kan. Nah, terus sama ya nggak ada lagi ya, tetap siklusnya kuliah, ngerjain project, istirahat, sudah itu aja. Jadi mungkin kayak pelepas stresnya ada di rumah aja Di rumah gitu. aja lah gitu. Kan sudah tenaganya sudah terkuras dari Senin sampai Sabtu. Iya. Jadi kayak udah di rumah aja lah gitu. Nggak- Soalnya weekend kita juga kadang kerja, kadang enggak. Kadang walaupun kan kuliah Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya itu libur, tapi kita juga ngadain Zoom tuh. Oh, untuk tim ini ya? Untuk tim. Kadang Zoom-nya Banget itu ya. kita konsultasi sama pembimbingnya, dosen pembimbing lapangnya itu kadang sama mitranya, juga lewat Zoom tuh. Kalau boleh tahu nih, aku pengen tahu mitranya kamu nih siapa sih? Mungkin kayak spill dikit. Eh, untuk PT-nya mau disebutin PT-nya juga? Pak? Boleh. Untuk PT-nya aku ikut PT Pasopati dengan mitranya yaitu Bapak Dwi Putra sama Bapak Eli. Nah, kayak pembina atau pembimbing ini? Ini pembinanya. Kalau untuk pembimbingnya Ibu Sinta Pramuta. Oke. Kayak mungkin kamu ada saran nggak untuk peserta UMK tahun depan? Atau mungkin pengen nih kayak tahun depan lebih bagus atau bagaimana? Kedepannya harus lebih bagus sih. Nah, untuk yang peserta yang pengen join daftar itu jangan takut untuk kalian pengen join WMK, takut nggak bisa kendala keuangan atau apapun, kalian pasti didanain sama pemerintahnya. Terus untuk kalian yang mau join ya, misal kalian sudah punya ide produk nih ya, itu kalian harus riset lebih dalam dari marketingnya, terus dari target pasarnya, terus pesaingnya gitu. Terus untuk penyusunan laporannya juga harus ringkas, jelas, dan padat. Oke, ya. Mungkin kamu pengen ngajak Sobat Nova di rumah untuk join untuk join WMK ini ya mungkin ya. Iya. Kayak coba dong, mungkin bisa diajak Sobat Nova di rumah untuk join juga. Buat Sobat Nova yang masih bingung dan masih kepo tentang apa WMK, bisa ikutin terus IG-nya WMK. Terus kalau mau join, kita menerima di batch selanjutnya di semester ganjil, lebih tepatnya WMK itu open di semester ganjil aja ya. Oke. Ini cuma untuk semester 3 atau bisa maba juga bisa ikut join atau bisa dari semester 3 terus dari cutting yang masih magang juga bisa. Soalnya yang kemarin di GOR itu kebanyakan aku lihat itu cutting yang semester 5, semester 6 itu yang masih sibuk sama TA-nya itu juga ikut. Oh, ikut juga Iya, ya. ikut. Jadi open untuk semua jenjang lah ya. Semua jenjang kecuali dari semester 1 sama 2. Oh iya, mungkin masih butuh penyesuaian lagi Iya, kan ya, penyesuaian butuh gitu. pengalaman juga. Oke, tadi wah seru banget nih guys ngobrol bareng Mas Rian ya, sebagai peserta WMK, banyak juga kayak ilmu-ilmu, terus juga pengetahuan tentang WMK ini. Mungkin Sobat Nova di rumah pengen join juga, bisa daftar di mana Mas Rian? Di websitenya Wirausaha Merdeka, itu di situ. Atau kalau mau lebih tepatnya bisa klik link di IG-nya WMK. Tuh. Oke, WMK Indonesia. Oke, Sobat Nova di rumah. Mungkin sekian aja ya kita podcast hari ini. Iya. Seru banget tadi, sumpah, kayak kita tahu tentang WMK juga, tahu gimana proyeknya Mas Rian ini. Ya mungkin sampai di sini dulu podcast kita hari ini, dan sampai jumpa. Dadah.